Halo, assalamualaikum. Kembali lagi. Ini adalah video kedua terkait Google Form. Di video pertama sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuka Google Form. Nah, di video ini kita akan mencoba mengcover bagaimana membuat Google Form. Jadi membuat pertanyaannya, jenis-jenis pertanyaan yang bisa digunakan, seperti apa sih nanti setiap jenis pertanyaan tadi akan terlihat oleh orang yang akan mengisi formnya gitu ya. Lalu secara umum bagaimana kita bisa melihat respon dari orang-orang yang telah mengisi form. Itu yang akan di cover di video ini. Oke, ini kemarin kita sudah tahu cara membukanya. Sekarang kita coba membuat formnya. Oke, kemarin kita kasih nama formulir percobaan, kita ganti aja jadi formulir pendaftaran misalnya. Oke, kita ganti nama filenya, sekalian di judul formnya juga kita ganti. Oke, jadi kita akan coba membuat pertanyaan di sini. Jadi pertanyaan pertama, kalau mau menambah pertanyaan itu kita bisa klik di sini. Jadi ini menu menambah pertanyaan. Nah, ini untuk import pertanyaan, tapi nggak usah kita bahas di sini. Ini kalau kita mau nambah judul, ya seperti ini nih, menambah kolom seperti ini kita pakai yang ini. Ini kalau kita mau nambah gambar misalnya, atau ini kalau kita mau tambah video. Oke. Terakhir ini untuk tambah bagian. Nanti kita akan bikin video untuk yang ini, tapi kita sekarang fokus untuk menambah pertanyaan aja. Jadi sekarang kita klik tambah pertanyaan. Oke, di sini ada kolom untuk nulis pertanyaannya. Ya, terus di sebelahnya ini kita ditanya, ini mau jenis pertanyaan yang seperti apa sih gitu. Nah, ini kalau kita klik, dia akan ada banyak jenis pilihan ya. Kita coba satu-satu. Sekarang kita coba jawaban singkat. Oke. Kita kasih pertanyaan, namanya pertanyaan adalah nama Anda gitu ya. Nama Anda. Oke. Jadi kalau jawaban singkat itu nanti jawabnya ya seperti ini. Dengan apa namanya? Dengan teks satu baris aja gitu istilahnya. Oke. Lanjut, kita tambah pertanyaan lagi. Oke, misalnya sekarang pertanyaannya adalah pendidikan terakhir. Oke, nah pendidikan terakhir ini kita coba ya, oke jangan pendidikan terakhir deh. Kita tanya apa ya yang jawabannya itu paragraf, misalnya ceritakan tentang diri Anda. Oke, pertanyaan seperti ini kan open ya, dijawabnya biasanya agak panjang. Nah, karena kita pakai yang jenis paragraf gitu. Oke, selanjutnya kita tambah pertanyaan lagi. Sekarang kita coba yang pilihan ganda. Nah, yang pilihan ganda ini kita coba pertanyaan adalah pendidikan terakhir. Oke, jadi ini pilihannya kita lihat di sini, bisa kita tambahkan misalnya SMA atau sederajat. Oke. Nah, kalau kita mau tambahan diklik aja di bawahnya. Kita tulis misalnya D1, D3, S1, S2. Nah, kalau untuk yang pilihan ganda kita bisa kasih opsi tambahkan lainnya. Jadi kalau ada orang yang mau jawab selain yang di pilihan yang kita kasih, dia nanti bisa nulis sendiri gitu. Oke, kita buat pertanyaan lagi. Misalnya ini kan kita mau yang kotak centang ya. Itu misalnya kita tanya hobi Anda. Oke. Nah, di sini bedanya kalau yang tadi itu dia pilihan berganda. Dan pilihan berganda itu artinya cuma bisa milih salah satu ya. Kalau yang centang ini bisa lebih dari satu milihnya. Jadi kita tulis misalnya hobinya pilihannya bersepeda, terus membaca buku. Ini bisa kita enter aja untuk nambah pertanyaannya. Terus misalnya main game. Terus misalnya badminton, tenis. Nah, ini juga kalau di kotak centang kita ada opsi tambah lainnya juga. Kita kasih juga tambah lainnya, oke?
Selanjutnya kita coba lihat untuk yang drop down. Oke. Ini kita kasih pertanyaan misalnya jenis kelamin Anda. Ini pilihannya 2 tentunya ya. Pria, wanita. Kalau untuk yang drop down dia nggak ada pilihan untuk tambah lainnya. Jadi dia cuma bisa pilih yang kita kasih opsinya aja. Gitu. Oke, kita tambah lagi. Drop down, ini upload. Jadi kalau misalnya nanti form Anda kepingin orang yang jawab form itu bisa ngupload file, itu bisa pakai pilihan ini, tapi di tutorial yang ini kita nggak bahas dulu karena nanti agak dalam, kita bahas di tutorial yang lainnya. Kita lanjut ke skala linear. Oke, dari sini mungkin kita kasih pertanyaannya mungkin seberapa tertarik Anda dalam menikah misalnya ya. Oke, nanti kita kasih label. Jadi dia pilihannya antara 1 sampai 5. Bisa kasih range gitu. Nah, kita bilang aja 1 sangat tertarik. Dan yang 2 ini tidak tertarik. Oke. Kita tambah lagi, klik lagi. Misalnya pertanyaannya adalah tadi sudah skala linear, ini isi pilihan ganda sama petak kotak centang, nanti aja juga kita bahasnya. Kita langsung aja ke tanggal ya. Tanggal misalnya harapan Anda menikah. Oke. Pada tanggal, oke, misalnya seperti itu ya. Nanti dia akan milih tanggal gitu. Oke, misalnya kita tambahkan lagi. Kita coba yang waktu sekarang. Pertanyaan misalnya jam resepsi pernikahan pilihan Anda. Oke, seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya semua sudah kita buat ya. Kita coba juga satu ini. Jadi kalau kita mau nambah pertanyaan, jadi sebenarnya nggak harus pakai yang plus ini. Jadi kalau misalnya kita mau nambah pertanyaan yang mirip-mirip sama pertanyaan yang udah ada gitu ya, kita bisa klik di sini nih. Kita duplikat aja. Gitu. Oke, nah dia langsung ada persis seperti yang kita copy tadi. Misalnya kita tulis nama pasangan Anda. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya kita mau urutannya kita rubah. Nah, ini kita klik aja yang tanda 6 titik ini. Nah, ini bisa kita tarik-tarik. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke, ini kita sudah belajar ya. Oke, sebentar. Ini masih ada lagi yang perlu saya ceritakan. Jadi di sini untuk copy. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus itu gampang aja. Misalnya nama pasangan Anda pengen kita hapus, ini klik aja yang di sini nih, kita hapus. Nah, bisa terhapus. Nah, kalau ini kita klik wajib diisi, artinya orang yang mengisi form ini nggak akan bisa mensubmit formnya kalau pertanyaan ini nggak dia jawab gitu. Misalnya pendidikan terakhir kita bikin wajib diisi seperti itu, jadi nanti kalau ini kita klik dia nggak akan bisa submit form kalau jawab pertanyaan ini nggak dia isi. Beda ceritanya dengan pertanyaan yang wajib diisinya nggak kita checklist, misalnya hobi Anda nggak kita checklist wajib diisinya, dia nggak isi pun dia masih bisa submit formnya gitu. Nah, bedanya kalau kita sudah klik wajib diisi, dia di sebelah pertanyaannya akan ada tanda bintang merah. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah kita anggap selesai formnya. Nah, kita mau lihat seperti apa sih nanti interface atau penampilan form tersebut ketika berada di tangan orang yang ingin mengisi formnya. Oke, itu bisa kita lakukan dengan kita lihat di sini ya, di pratinjau. Oke. Nah, bentuknya akan seperti ini nanti. Jadi ceritakan tentang diri Anda. Wah, ini dia bisa tulis panjang nih di sini, bisa berbaris-baris gitu. Kalau nama Anda, ini ada bintangnya berarti harus diisi. Dia ngisinya hanya satu baris aja. Gitu. Pendidikan terakhir kita tadi pakai opsi pilihan ganda ya. Jadi dia bisa pilih salah satu.
Oh, nggak bisa, ini harus dijawab dulu karena tadi kita pilih harus diisi ya, nama Anda misalnya Joni lah gitu. Oke, dia bisa pilih salah satu tapi nggak bisa pilih dua, nggak bisa pilih lebih dari satu. Misalnya dia pendidikan terakhirnya SD gitu, nah ini kan nggak ada pilihannya, dia bisa pakai tadi yang kita kasih pilihan lain, dia tulis SD misalnya gitu. Hobi, nah hobi ini kita tadi pakai yang jenis pertanyaannya checklist. Nah ini hebatnya adalah dia bisa pilih lebih dari satu. Misalnya hobinya 2, main game sama tenis. Oh 3, misalnya dia punya hobi lain. Hobinya dia yang satu lagi itu misalnya pingpong. Nah karena nggak ada di pilihan yang kita kasih, dia bisa tulis sendiri gitu. Nah jenis kelamin Anda tadi kita pakai jenis drop down, dia hanya bisa milih salah satu dari pilihan yang udah kita berikan. Oke. Nah, kalau ini tadi yang skala tadi ya. Jadi kita tanya seberapa tertarik Anda dalam menikah? 1 sangat tertarik, 5 tidak tertarik. Nah, misalnya diklik 4 gitu ya. Nah, harapan Anda menikah pada tanggal berapa? Misalnya dia tulis di sini tanggal 15 April gitu. Per 20 jamnya misalnya dia berharap jam 7 malam. Jam 7 itu berarti jam 19 ya. Nah, seperti itu. Nah dari sini ini walaupun dia bentuknya preview, ini kalau kita kirim, kita submit, dia bisa tetap ke submit juga sih. Jadi sama aja nih sebenarnya dengan orang lain yang mengisi form ini gitu. Kita coba kirim ya. Oke, sudah kita kirim, data sudah masuk ke dalam form. Ini kita tutup aja gitu. Oke, jadi formnya, cara membuatnya tadi, terus jenis-jenis pertanyaan sudah saya jelaskan. Untuk responnya, tadi kan kita sudah masukin satu respon ya. Secara umum sih kita bisa lihat responnya di respon ini ya. Kita klik di sini. Terus dia akan kelihatan ringkasan. Kalau ringkasan ini hasilnya seperti ini. Jadi dia misalnya ada 5 pertanyaan, 5 respon, maka 5 responnya akan dia rangkum di sini. Gitu. Nah kalau pertanyaan nih, kalau kita misalnya pengen tahu, misalnya udah ada 5 respon gitu ya. Nah kita pengen tahu jawaban dari pertanyaan yang spesifik. Misalnya kita pengen tahu berapa sih cowok dan berapa sih cewek yang respon gitu ya. Kita klik aja dari pertanyaan jenis kelamin Anda. Nanti dia akan kelihatan. Kalau misalnya udah ada banyak yang ngasih tanggapan atau respon, dia akan kelihatan tanggapannya yang pria berapa, yang wanita berapa gitu. Ini jadi ini ringkasan semuanya. Kalau ini per pertanyaan, kalau ini per respon. Jadi kita bisa lihat yang merespon dari respon pertama sampai respon keberapa pun, kita bisa lihat datanya satu-satu di sini. Gitu. Oke, di video ini itu aja covernya. Kalau Anda suka, please like dan subscribe. Jadi saya juga lebih semangat untuk membuat video-video lanjutannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih detail mengenai cara men-customize visualisasi dari form ini. Terus habis itu kita juga akan membahas mengenai bagaimana melihat respon dengan lebih baik. Jadi kita bisa mengelola datanya. Jadi sebenarnya respon ini bisa kita kelola di Excel gitu ya. Seperti itu. Dan kita juga nanti akan membahas juga gimana caranya datanya tadi bisa tersajikan dengan baik dan gampang dikirim ke orang juga gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.